Selamat pagi, mari kita mulai pelajaran TPMM hari ini ya. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Bu Emi. Nah, di sini Bu Emi akan menjelaskan tentang penyajian algoritma dalam flowchart dan pseudocode ya. Kita lanjut ya. Nah, penyajian algoritma. Penyajian algoritma secara garis besar bisa dalam dua bentuk penyajian. Bisa tulisan, bisa gambar ya. Nah, algoritma yang disajikan dengan menggunakan tulisan itu kalian bisa gunakan cara dengan bahasa yang lutut ya, bahasa Indonesia apa dinamakan pseudocode. Sedangkan yang menggunakan gambar dinamakan dengan menggunakan flowchart. Nah, atau biasanya digambarkan dalam sebuah bagan. Nah, apa itu flowchart? Yaitu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antar proses secara detail dalam suatu program. Jadi dari awal mulai sampai akhir itu diceritakan dalam flowchart, digambarkan dalam flowchart. Nah, secara garis besar setiap pengolahan itu selalu terdiri dari 3 bagian utama. Ada input, ada proses, dan ada output. Nah, jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah itu ketika kita menggambarkan flowchart itu juga terdapat 3 bagian utama. Nah, walaupun memang tidak ada kaidah-kaidah dalam kita membuat sebuah flowchart, namun kita harus memperhatikan 3 ini. Yang pertama yaitu hindari pengulangan proses. Nah, karena kalau dia berulang-ulang kan semakin lama dia berbelit juga logikanya. Nah, kan malah membingungkan seseorang, padahal harusnya singkat malah jadi berbelit atau panjang. Kemudian jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah. Nah, jadi prosesnya tuh runtut ya, dari atas ke bawah itu terurut. Jadi jangan proses pertama di atas, proses 2 di bawah, proses 3 di atas lagi. Nah, kan itu namanya tidak runtut. Jadi lebih mudah dipahami ketika dia digambarkan secara runtut. Dan sebuah flowchart diawali dengan 1 titik start dan diakhiri dengan end. Jadi ada mulainya, startnya, mulainya dari mana dan diakhiri di mana. Oh, berarti ketika sudah diakhiri berarti ditemukanlah solusi dari permasalahan tersebut. Nah, simbol-simbol flowchart seperti apa? Nah, ini simbol-simbol flowchart ya. Ada proses, decision, input, dokumen, preparation. Nah, yang mana dalam tiap simbol flowchart ini mempunyai fungsi tersendiri. Nah, nanti kalian coba cari fungsi-fungsi dari proses itu pengertiannya seperti apa, decision atau keputusan itu seperti apa. Nah, input, output. Nah, input berarti kan memasukkan, output keluar. Nah, jadi data yang diinputkan atau data yang dihasilkan itu seperti apa, itu masuk ke input, output. Kemudian ada juga decision atau keputusan ya. Jadi keputusan itu berarti kan kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa. Nah, itu keputusan. Proses itu bisa proses perhitungan ya, proses dalam sebuah matematik itu namanya proses ya. Kemudian contohnya, contoh kasusnya ini contoh mencari luas persegi panjang misalnya. Nah, kita kan tahu untuk mencari luas sebuah persegi panjang itu rumusnya yaitu panjang kali lebar ya, dimana dirumuskan di sini L sama dengan P kali L ya. P itu panjang dan L adalah lebar. Nah, kemudian flowchartnya seperti apa? Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu start ya. Kemudian P kali L yaitu panjang kali lebar ya. Ini kedua ini input ya. Simbol pertama
kita runtutkan dari pertama aja ya, dari 1 yaitu start, itu menunjukkan dimulainya sebuah program karena kita awali dengan start. Kemudian di situ ada gambar jajar genjang dengan di dalamnya ada P dan L. Nah, di situ adalah menunjukkan bahwa dia itu menginputkan data P dan L. P-nya berapa, L-nya berapa, panjangnya berapa, luasnya berapa. Kita memasukkan datanya. Kemudian masuk ke proses ketiga yaitu ada persegi panjang ya. Nah, itu di situ melambangkan terjadinya sebuah proses perkalian antara P dan L ya. Itu berarti simbol ketiga. Nah, itu berarti di sana dikalikan antara input yang sudah dimasukkan tadi, P-nya berapa dan L-nya berapa tadi. Nah, itu diproses di kotak ketiga yaitu L sama dengan luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian masuk lagi setelah ditemukan hasilnya, masuk ke proses selanjutnya yaitu L jajar genjang. Oh, itu berarti dia sudah menemukan hasilnya yaitu L luasnya. Oh, luasnya berarti berapa? Misal panjangnya 5, lebarnya 2. Oh, berarti luasnya 10. 5 kali 2 berarti luasnya 10. Nah, itu dihasilkan akhir atau output dari proses tadi ya. Kemudian diakhiri, kalau sudah ketemukan hasilnya diakhiri dengan N atau berakhirnya sebuah proses ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke struktur data algoritma. Nah, di sini struktur data algoritma itu langkah-langkahnya berupa ada runtunan aksi, pemilihan aksi, dan pengulangan aksi. Nah, dari 3 struktur dasar pembangunan algoritma ini, yang pertama struktur runtunan digunakan untuk program yang menyatakan sekonsel atau urutan ya, urutan. Kemudian pemilihan yaitu pemilihan atau penyeleksi kondisi, yaitu yang tadi saya sebutkan penyeleksi pemilihan mau yang pemilihan A atau B, ya atau tidak, penyeleksi kondisi. Nah, contohnya seperti ini. Jika hari ini hujan, saya akan membawa payung. Nah, berarti kalau hari ini hujan, saya membawa payung. Tapi kalau hari ini tidak hujan, saya tidak membawa payung. Nah, itu contoh pemilihan ya. Kemudian struktur pengulangan, yaitu yang diulang-ulang. Kemudian definisi pseudocode ya, atau kode-kode atau tanda yang menyerupai atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Nah, pseudocode ini sering digunakan oleh manusia untuk menuliskan algoritma. Seperti apakah contoh pseudocode? Contohnya seperti ini, misal kita mau mencari bilangan terbesar dari 2 bilangan yang diinputkan. Ya. Mencari bilangan terbesar dari 2 bilangan. Apakah bilangan A yang lebih besar, apakah bilangan B yang lebih besar. Contohnya seperti ini. Masukkan bilangan pertama, ya. Solusi pseudocode-nya kan kita ada 2 bilangan ya. Masukkan bilangan pertama, yang kedua masukkan bilangan kedua. Nah, jika bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka kerjakan langkah 4. Jika tidak, kerjakan langkah 5. Nah, langkah 4 itu apa? Langkah 4 itu yang tampilkan bilangan pertama. Dan langkah 5 yaitu tampilkan bilangan kedua. Berarti dia ada sebuah lompatan ya. Jadi dia runtut, cuma ketika ketemu di sini ada pemilihan atau penyeleksi. Ketika dia bilangan pertama itu lebih besar dari bilangan kedua, maka yang dilakukan adalah langkah keempat. Akan tetapi apabila tidak lebih besar, maka yang dilakukan adalah langkah ke-5. Seperti itu. Nah, solusi algoritmanya seperti apa? Nah, kita buatkan dalam algoritma programnya, yaitu masukkan bilangan pertama atau kita simbolkan A. Bilangan pertama kita simbolkan A. Kemudian masukkan bilangan kedua atau kita simbolkan dengan B. Kemudian if jika A lebih besar dari B, then kerjakan langkah 4 ya, atau print A. Nah, berarti kalau if yes yaitu kalau yes, berarti kalau no dia print B. Seperti itu.
Nah, contoh lain algoritma, jadi contoh ketika ada pernyataan pseudocut seperti ini ya, nilai A ditambah dengan 5. Nah, algoritmanya di sini berarti kan nilai A ditambah nilai 5 dan disimpan ke A. Ya, berarti A anak panah ke dalam itu ya, A plus 5, berarti A ini berisi A plus 5, nilai A ditambah. Kemudian ada juga cetak nilai A bila lebih besar dari 10. Nah, if A, jika A lebih besar dari 10, then print A. Jika lebih dari 10, kemudian print. Tapi kalau tidak, ya berarti tidak. Dari dua bilangan A dan B, cari bilangan yang terbesar ya. If A lebih besar dari B, then print A, else print B. Berarti jika A lebih besar dari B, kemudian cetak yang A. Else itu kalau tidak ya. Jadi kalau pernyataan itu bernilai benar, berarti print A. Else itu kalau tidak, print B. Nah, ini sama seperti yang algoritma pseudocode yang kita buat tadi. Nah, sekian pelajaran hari ini. Coba silakan kalian perhatikan lagi penjelasan dulu ya. Selamat pagi.